Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Pembangunan pertanian di Indonesia dalam 3 tahun ini terus berkinerja sangat baik. Kalimantan Selatan pun berperan penting menjadi salah satu lumbung pertanian terbesar di luar Pulau Jawa, selain Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. Untuk mendukung program tersebut, tentunya kada terlepas dengan persediaan pupuk. 7 hari sebelum tanam untuk jenis tanaman hortikultura. Pembangunan pertanian di Indonesia dalam 3 tahun ini terus berkinerja sangat baik. Sejak 2016 sudah swasembada beras, lombok, wan bawang habang, serta 2017 swasembada jagung. Petani semakin sejahtera terlihat dari indikator kemiskinan di pedesaan Maret 2015 sampai Maret 2017 menurun 4,7%. Kalimantan Selatan pun berperan penting menjadi salah satu lumbung pertanian terbesar di luar Pulau Jawa, selain Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. Bahkan menjadi salah satu daerah yang mengalami peningkatan luas lahan pertanian, di tengah tren menyusutnya luas lahan pertanian di beberapa daerah lainnya. Luas lahan pertanian di Kalimantan Selatan tercatat 507.000 hektar pada tahun 2014, pada tahun 2017 meningkat menjadi 587.000 hektar. Dengan luas area rawa lebak yang hampir 25% dari luas wilayah Kalimantan Selatan. Sehingga pencetakan lahan pertanian baru sangat memungkinkan. Pembukaan lahan rawa lebak yang ada di Barito Kuala pun diharapkan menjadi pemicu percepatan pembangunan pertanian di Kalimantan Selatan. Untuk mendukung program tersebut, tentunya kada terlepas dengan persediaan pupuk. Superintenden Pemasaran Kalimantan Pupuk Kaltim Abdul Kholik Wayaditakuni Frima TV, di sela-sela sosialisasi produk Knowledge One Media Tour di Swiss Bill Hotel Borneo di Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah, Jalang Tengah hari Kamis 28 Februari 2019 memadahakan, sebagai langkah dalam meningkatkan kesejahteraan bubuhan petani, maka pengembangan program pupuk Kaltim di Kalimantan Selatan dalam waktu dekat akan mulai dijalankan. Pihaknya pun akan memberikan pemahaman kepada petani di Kalimantan Selatan melalui teknologi berupa pemupukan berimbang. Lantaran selawas ini petani kebanyakan masih mengabaikan pentingnya pemupukan dengan menggunakan bahan organik. Abdul Kholik menegaskan, bila pasokan pupuk Kaltim di Kalimantan Selatan pada Februari 2019 ini, ketersediaan pupuk bagi petani akan tercukupi, karena pupuk Kaltim masih terbesar di Asia dengan produk 5 juta ton. Terbukti wayah ini, pertanian padi wan jagung di Kalimantan Selatan, ujar Abdul Kholik, cukup bagus. Bahkan bawang habang sudah tumbuh subur di Kabupaten Tapin wan daerah lainnya. Untuk menuju swasembada ini, pupuk mencukupi ya Pak ya? Insya Allah, karena kita seperti di awal tadi paparannya kita masih terbesar se-Asia. Jadi kami dengan produk hampir 5 juta ton sekarang kan. Itu kita sangat mencukupi dengan kondisi yang ada. Makanya sekarang kan Kalsel jagungnya bagus, ini padi bagus, bahkan bawang merah yang nggak pernah ditanam sekarang ditapin di mana kan sudah mulai. Sementara itu produk yang dihasilkan pupuk Kaltim diantaranya gas amoniak, pupuk urea, NPK, pupuk hayati lahan kering, wan rawa. Selain itu, ada pupuk pembuat organik yakni Biodex.